Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dan rekan-rekan dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Baik, sembari menunggu Ustadz hadir, mohon bersabar karena kita sedang menunggu tim dan Ustadz untuk melakukan konfirmasi untuk kehadirannya. Mohon ditunggu dan bersabar untuk rekan-rekan sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini. Untuk rekan-rekan bisa mengisi absensi yang tertera di kolom chat, nanti link akan disertakan oleh panitia.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah bisa bergabung dengan kita pada kajian kita pada siang hari ini dalam kajian Majelis Taklim Puskesmas Kecamatan Cakung dengan azazid kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Ami Nurbaits. Berikut akan saya bacakan CV beliau. Ustadz Ami Nurbaits asli Lamongan, Jawa Timur. Beliau di tahun 2026 lulus UGM dan selama 2 tahun bekerja sebagai instruktur di Laboratorium Analisis tahun 2007. Mengikuti kuliah S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih Madinah International University. Pada tahun 2011 lulus. Perhatian beliau kepada bidang fikih dan usul fikih banyak dipengaruhi dari guru beliau, Ustadz Aris Munandar. Sementara kecenderungan kepada masalah fikih tentang ekonomi syariah dimulai sejak beliau mengampu bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim. Disitulah beliau banyak berinteraksi dengan para penulis majalah, kemudian dikembangkan dengan mempelajari paper para ulama kontemporer terkait fikih muamaliyah maliyah. Aktivitas beliau saat ini adalah menjadi pembina situs di konsultasisyariah.com, pengusahamuslim.com, kemudian pembina Yufid Network, pembina KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pusat, pembina DPP APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, pembina Komunitas Anti Riba Indonesia Bersih Riba, narasumber KPMI Entrepreneur School, dan beberapa workshop muamalah, kemudian pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School, kemudian pengampu kajian rutin di ANB Channel, selanjutnya pengampu beberapa kajian rutin di Jogja dan sekitarnya. Di antara karya beliau dalam bentuk buku, ada Fikih Walimah Nikah, buku perdana, kemudian Fikih Sholat Duha, Fikih Kurban, Doa dan Zikir Ramadan, kemudian Untukmu yang Sedang Sakit, Pengantar Fikih Jual Beli, Ada Apa Dengan Riba, ada Orang Utang, kemudian ada berjudul Pengantar Permodalan Dalam Islam, Kode Etik Pengusaha Muslim, dilanjutkan Pasar Muslim dalam Dunia Makelar, Halal Haram Bisnis Online, kemudian Tafsir Sholat, kemudian Kaidah Fikih Kubro dan penerapannya dalam muamalah, kemudian Pengantar Ilmu Waris, dan Fikih ASN dan Karyawan. Semoga semua karya ini menjadi amal jariah bagi penulis dan semua pihak yang turut menyebarkannya. Semoga Allah mengampuni beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Ustadz? Baik. Suara Pak Ustadz sepertinya belum terdengar ya, masih. Bismillah. Alhamdulillah jelas suara. Baik. Ustadz, selanjutnya sebelum memulai kajian, akan saya bacakan tata tertib kajian pada siang hari ini. Yang pertama, meniatkan ikhlas karena Allah, dilanjutkan nama profil diharapkan menggunakan nama asli atau nama yang mudah dipahami, kemudian mematikan audio selama kajian berlangsung, dan untuk peserta akhwat diharapkan untuk mematikan video, kemudian tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi. Kemudian peserta diperbolehkan bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand setelah penyampaian materi selesai dan menunggu dipersilahkan oleh moderator atau bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kemudian diimbau untuk mencatat faedah ilmu dan menjaga adab menuntut ilmu dengan selama kajian untuk tidak mengobrol. Baik, selanjutnya kita langsung kepada Pak Ustadz. Tafadhol masykuroh. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk jadi seorang muslim. Dan hamba yang beriman memiliki nilai yang jauh berbeda dibandingkan orang yang tidak memiliki iman. Sebab dengan iman yang dimiliki oleh seorang muslim, dia bisa menjadi lebih mudah untuk mengikuti aturan. Kita bisa lihat mereka yang tidak punya iman. Saat berdusta dia nggak punya rasa malu, sampai pun ketika dustanya ketahuan dia masih nggak punya rasa malu. Saat dia makan harta haram dia nggak punya rasa malu, sampai pun kadang terang-terangan meminta sogok dia nggak merasa malu. Saat dia melakukan aneka perbuatan maksiat dia nggak merasa malu, sampai pun ketika dia kepergok melakukan maksiat dia juga nggak merasa malu. Bahkan sampai ketika dia ketahuan selingkuh, dia ketahuan melakukan pelanggaran seksual, dia tidak punya rasa malu. Karena iman yang ada pada dirinya tidak ada. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, Inna mimma yakunu min kalimatin nubuwah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu di antara nasihat kenabian yang pertama kali disampaikan kepada umat manusia, di antara nasihat kenabian yang pertama kali disampaikan kepada umat manusia, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, sakarepmu, lakukan sesukamu. Sebab seorang hamba dengan iman yang dia miliki, hatinya menjadi hidup. Dan hidup dalam bahasa Arab disebut dengan al-hayatu. Al-haya itulah kehidupan. Dan rasa malu bahasa Arabnya al-haya'u, pakai hamzah. Kalau hidup disebut dengan al-hayatu, kalau rasa malu disebut dengan al-haya'u. Dan para ulama mengatakan dari sini kita bisa lihat korelasi bahwa rasa malu hakikatnya adalah bersumber dari hati yang hidup. Sehingga ketika hati itu hidup, hati itu bertahan dalam posisi baik, dia masih punya rasa malu. Rasa malu untuk berbuat jahat, rasa malu untuk berbohong, rasa malu untuk berdusta, rasa malu untuk mengambil apa yang bukan haknya, rasa malu untuk korupsi, rasa malu ketika dia berbuat maksiat, dan aneka rasa malu yang lainnya. Dan kita perlu membangun prinsip seperti ini. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa keberadaan rasa malu salah satu bagian dari cabang iman. Beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu beliau mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan memiliki rasa malu bagian dari salah satu cabang iman. Maka ketika seorang hamba memiliki rasa malu dalam dirinya, berarti ada iman dalam batinnya. Tapi kalau dia sudah nggak punya rasa malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi SAW, bagian dari nasihat pertama, nasihat kenabian yang pertama yang disampaikan kepada umat manusia, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, terserah kamu, lakukan sesukamu. Sebab orang kalau tidak punya rasa malu, dia akan tidak ada bedanya dengan binatang. Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Adanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Karena sebab adanya rasa malu dalam hati seorang hamba
dia jadi nggak ingin untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita bisa lihat ya, beberapa negara, meskipun dia kafir, tapi ketika harga diri itu dijunjung sebagai harga mati, dan rasa malu di tengah mereka itu masih dianggap sebagai sesuatu yang nilainya sangat besar, maka negara ini relatif lebih kecil potensi pelanggaran dalam masalah kepegawaian, pelanggaran dalam pelayanan, pelanggaran untuk urusan keuangan, pelanggaran untuk urusan waktu kerja, pelanggaran dalam masalah izin, dan seterusnya. Kita bisa lihat ya, bagaimana contoh kedisiplinan masyarakat Jepang. Ya, meskipun ini negara kafir, tapi mereka membangun prinsip bahwa segala bentuk pelanggaran adalah memalukan. Makanya nggak ada ceritanya di sana ada pejabat korupsi kok bertahan. Paling nggak lama dia bunuh diri ketika ketahuan, menanggung rasa malu. Bahkan kadang ada orang yang bunuh diri gara-gara ketahuan dia kepergok misalnya melakukan pelecehan seksual kepada orang lain. Malu dia, bunuh diri. Atau dia malu ketika dia mengambil harta negara. Dia malu mengambil harta perusahaan, ketahuan, bunuh diri. Islam memang tidak mengharuskan umatnya untuk bunuh diri saat dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi kita bisa lihat, kita jumpai orang yang tidak punya rasa malu, dia akan melakukan berbagai macam aktivitas pelanggaran sosial, meskipun dia ketahuan, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Dablek. Karena dia nggak punya rasa malu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mukmin, hamba mukmin yang masih punya rasa malu, malu untuk melanggar, malu untuk korupsi waktu, malu untuk korupsi keuangan negara, malu untuk melakukan pelanggaran yang lainnya. Selama kita masih memiliki hal semacam ini, berbahagialah, berarti kita insya Allah mukmin yang baik. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, bangunan inilah yang perlu untuk kita tanamkan di awal. Dan salah satu di antara keyakinan yang perlu kita bangun adalah bahwa apapun yang kita upayakan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga bisa jadi ada orang yang melakukan pelanggaran pada saat dia memberikan proses pelayanan. Apa sih dosa pasien sehingga mereka harus diminta untuk menunggu dalam waktu yang lama, sementara posisi tenaga yang harus melayani dia tidak ada kegiatan, cuman tidak segera diberikan layanan, kemudian mereka diminta untuk nunggu lama. Bagi mereka yang sadar, saya di sini bekerja dari jam sekian sampai jam sekian untuk memberikan layanan, maka mereka akan lebih siap dan siaga. Tapi bagi mereka yang merasa posisinya lebih tinggi dibandingkan orang lain yang mendapatkan layanan, kadang dia meremehkan. Sampai akhirnya dalam posisi ini ada yang menelantarkan pasien, ada yang menelantarkan klien, dan seterusnya. Maka kadang kita juga merasa terheran, tidak hanya berlaku dalam rumah sakit negara, termasuk juga rumah sakit swasta. Termasuk juga di rumah sakit swasta. Mereka ini datang untuk bayar, bukan minta. Mereka datang sebagai konsumen, dan nanti mereka akan bayar. Mereka tidak ngemis di situ. Tapi kenapa jam praktek jam 8 sampai jam 10? Dokternya datang jam 9. Ini pasien ngantri, bisa jadi dia datang setengah 8 sudah duduk di situ, nunggu lama. Kadang saya berpikir, dosa mereka apa? Kok sampai mereka dihukum seperti ini? Itu kan bukan hukuman, Pak. Itu konsekuensi ketika orang mau berobat. Iya, berobat itu layanan. Dan layanan ini sudah tertera dalam pengumuman, buka layanan jam 8 sampai jam 10. Lalu kenapa mereka datang setengah 8, sampai jam 8 belum ada respon apapun, setengah 9 belum ada apapun, jam 10 baru pelayanan dimulai.
Kenapa nggak ditulis saja? Pelayanan jam 9 sampai jam 10. Sehingga orang bisa spare waktu. Apakah yang sibuk hanya beliau? Mereka juga punya kesibukan. Ya, mereka harus bersiap diri untuk resiko itu. Nah, yang jadi masalah, kenapa mereka harus membuang resiko itu? Mereka harus menerima resiko itu. Padahal dia menyesuaikan diri dengan jam yang tertera. Dan itu cukup umum di masyarakat. Kadang kita juga merasa heran, di mana posisi kredibilitas sebagai seorang tenaga pelayanan, sementara waktu sudah ditetapkan dan dia belum siaga di jam itu. Mereka ini bayar. Kalau mereka minta, bolehlah. Gratis saja kok. Protes kan gitu ya. Tapi mereka bayar. Ketika mereka bayar, berarti apa yang mereka dapatkan digantikan dengan properti pribadinya, dibayar. Dan ini yang memberikan layanan juga dia dibayar. Dia tidak gratisan. Nah, ini banyak sekali contoh yang bisa kita jumpai di lapangan. Saya tidak tahu siapa yang harus dibenahi dalam hal ini. Tapi ketika itu jadi tradisi yang turun-temurun, lalu senior mewariskan tradisi itu ke junior, nanti juniornya ikut-ikutan seniornya kayak gitu. Dulu pendahulu saya juga kayak gini. Ini kenapa tradisi yang nggak baik dipertahankan? Seharusnya dibuang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, dan kalau kalian menghukumi di antara manusia, maka tegakkan hukum itu dengan keadilan. Maka mohon untuk dipahami bahwa waktu itu bagian dari amanah. Nabi SAW memberikan kaidah yang sangat sederhana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang disukai oleh saudaranya sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama. Anda suka kalau disikapi jujur oleh orang lain? Suka Pak Ustadz. Baik, kalau begitu bersikaplah jujur kepada orang lain. Anda suka kalau orang lain sopan kepada Anda? Suka. Baik, kalau begitu Anda bersikaplah sopan kepada yang lain. Anda pengen kalau orang lain bersikap ramah? Ya pengen. Kalau begitu Anda juga harus bersikap ramah kepada orang lain. Sehingga orang tidak bisa. Saya pengen hebat sendiri, dihargai sama orang lain, tapi dia nggak bisa menghargai orang lain. Nabi SAW katakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian suka memberikan sikap yang kalian cintai kepada orang lain, sebagaimana kalian suka untuk disikapi yang sama. Maka kalau kita buat perbandingan antara akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Jika kita suka disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Jika kita suka orang lain sopan pada kita, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Jika kita suka orang lain berkata lembut kepada kita, maka berkatalah lembut kepada orang lain. Jika kita suka orang lain itu bisa tepat waktu saat perjanjian, kita juga harus menepati waktu saat kita perjanjian. Sehingga seimbangkan. Kamu ingin disikapi A, berikan sikap A. Kamu ingin disikapi B, berikan sikap B. Sekarang coba kita lihat untuk akhlak yang tercela. Kalau Anda tidak ingin ditipu, jangan nipu. Kalau Anda tidak ingin dimusuhi, jangan memusuhi tanpa alasan. Kalau Anda tidak ingin dimusuhi tanpa alasan, jangan musuhi tanpa alasan. Kalau Anda tidak ingin dibodohi, jangan bodohi orang lain. Kalau Anda tidak ingin disikapi kasar, jangan bersikap kasar kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Kalimatnya sangat sederhana, tapi Masya Allah menyimpan makna yang sangat mendalam.
Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai, sampai kalian memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain, sebagaimana kalian suka disikapi yang sama oleh orang lain. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah, agama itu isinya nasihat. Dan nasihat dalam bahasa Arab maknanya adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki yang terbaik untuk orang lain. Menghendaki yang terbaik untuk orang lain, itulah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu isinya nasihat. Maka ada sahabat yang bertanya, liman ya Rasulullah? Menghendaki yang terbaik bagi yang lain untuk siapa saja ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Bersikap yang terbaik kepada Allah. Memberikan sikap yang terbaik kepada kitab-kitab Allah. Memberikan sikap yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sikap yang terbaik kepada para pemimpin dan kepada masyarakat seluruhnya. Itulah nasihat. Dan dulu ada sebagian sahabat yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Seperti Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Artinya memberikan sikap yang terbaik kepada seluruh muslim. Sekarang coba Anda lihat bagaimana praktek sahabat Jarir ketika beliau diambil baiat ini oleh Nabi SAW. Suatu ketika beliau menyuruh seorang budak untuk membeli seekor kuda. Lalu berangkatlah sang budak, kemudian beliau berhasil menawar kuda tersebut. Anggap saja misalnya harganya 300 dirham. 300 dirham. Maka kemudian sang budak mengatakan, mari kita menuju Tuan Jarir, karena beliau nanti akan bayar. Deal 300 dirham, berangkatlah si budak ini bersama penjual kuda menuju Tuan Jarir. Begitu sampai di tempatnya sahabat Jarir bin Abdullah, beliau melihat kuda itu. Tadi berapa harganya? 300 dirham. Tuan tinggal bayar, karena tadi kita sudah selesai akad. Sebentar. Kalau 300 dirham, saya tidak mau. Lah berapa? Ini cocoknya 500 dirham. Masya Allah. Ditawar tapi naik. Ditawar tapi naik. Maka orang itu mengatakan, terserah kamu. Senang dia. Auto yes, langsung yes. Karena kuda itu ditawar tapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga kesepakatan tadi. Sebentar dulu. Dilihat lagi. Ini kalau 500 kayaknya nggak cocok. Bagaimana kalau 600? Ditawar lagi, bagaimana kalau 700? Bagaimana kalau 800? Final. Sudah? Sehingga beliau membeli dengan harga yang lebih mahal. Maka saat ditanya oleh budaknya, kok aneh? Kan dia sudah berhasil, saya menawar dengan harga yang murah, tapi tuanku malah dinaikkan harganya. Jarir kemudian mengatakan, aku pernah membaiat Nabi SAW, baiatna Rasulullah SAW, ala nushi li kulli muslim. Aku pernah membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Dan bagian dari nasihat itu adalah ketika saya melihat ini benda ini harga normalnya sekian. Kok dijual terlalu murah, tak naikkan. Sebagaimana kamu ingin disikapi yang sama. Sebagaimana kamu ingin disikapi yang sama. Coba kalau kamu jadi penjual, sudah? Lalu kau menjual barang, ditawar dengan harga yang lebih mahal, mau nggak? Oh, mau sekali. Atau kau nggak tahu barang, akhirnya barang itu kau jual dengan harga yang murah. Lalu pembelinya memberitahu, Pak, ini kemurahan. Normalnya sekian, Pak. Coba dinaikin. Mau nggak disikapi kayak itu? Oh, mau. Sebab normalnya orang pasti dia akan bersedia ketika dia
disikapi seperti itu. Itulah bentuk nasihat kepada seluruh muslim. Maka contoh sederhana dari apa yang tadi kita lihat ya. Intinya agar kita punya semangat untuk itu adalah saat Anda berada di posisi A, bayangin Anda berada di posisi B. Saat Anda berada di posisi B, bayangin Anda berada di posisi A. Intinya itu. Sehingga saat Anda misalnya sebagai tenaga medis ya, Anda sebagai tenaga medis memberikan layanan kepada konsumen, yaitu para pasien. Ada yang BPJS, ada yang non-BPJS, ada yang umum. Saat Anda menjadi tenaga medis, memberikan layanan kepada konsumen, bayangkan posisi Anda seperti mereka. Sehingga penjual ketika transaksi, bayangkan dia jadi pembeli, dan ketika pembeli jadi bertransaksi, bayangkan dia jadi penjual. Kalau seperti itu yang terjadi, Masya Allah, orang akan bisa bertahan dengan baik. Ya. Orang akan bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Baik. Sehingga bayangkan dari apa yang kita alami, Anda di posisi penjual, bayangkan Anda jadi pembeli, Anda di posisi pembeli, bayangkan Anda jadi penjual. Cara itulah yang disebut sebagai sifat an-nasihah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sehingga kalau misalnya ya buka praktek jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 11. Lalu orang datang jam setengah 8. Sementara dokternya datang jam 10 kurang 5 menit. Atau jam 10 kurang sekian menit baru datang. Nah, kita akan bertanya-tanya, ini yang kemarin dosanya apa? Ya. Karena dalam posisi ini atau orang ini dosanya apa sehingga mereka diminta untuk menunggu? Maka yang jadi pertanyaan adalah, andaikan Pak dokter itu jadi pasien, lalu dia disuruh menunggu, mau atau tidak? Tidak mau, Pak. Waktu saya berharga. Nah, kalau Anda tidak mau disikapi kayak gitu, maka jangan bersikap kepada orang lain seperti itu. Itu prinsip yang sangat sederhana yang diajarkan Nabi SAW. Baik, belum lagi jamaah. Dalam setiap aktivitas kerja yang dia lakukan, dalam setiap aktivitas kerja yang kita lakukan, dan di situ kita melakukan aktivitas kerja tersebut berkaitan dan berhubungan dengan orang lain, maka pahami jika ada orang yang nggak ridho disebabkan peraturan yang kita buat atau hal yang semacamnya, maka nantinya akan bisa jadi hukuman itu didatangkan ketika di dunia. Baik. Waliyadzubillah. Dan ketika kita bekerja, melakukan akad, pahami bahwa kita sedang melakukan akad dengan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya saat kita melakukan akad, Allah yang perintahkan kepada kita untuk memenuhi akad itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di awal surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Dan bagian dari memenuhi akad adalah masalah waktu diperhatikan. Masalah apalagi diperhatikan. Itu bagian dari memenuhi akad. Wallahu a'lam. Baik. Dengan membangun prinsip semacam ini, maka kita sejatinya membangun profesionalitas bagi para karyawan untuk bekerja. Dan Islam, syariatnya mengatur dengan sangat rapi. Islam diturunkan dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi sesama, bagi semua umat manusia. Demikian pula Islam memberikan pilihan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Karena itu, ketika orang belajar masalah agama, akan ada pengaruh besar terhadap bagaimana ketika dia bekerja di lapangan. Baik dia jadi ASN, maupun tenaga-tenaga bantu, maupun yang lainnya.
akan ada pengaruh di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah itu juga termasuk ibadah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 56, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Karena hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga saat Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah dan menunaikan amanah tersebut. Menunaikan amanah termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga menjalankan amanah masuk dalam kategori ibadah. Bahkan di ayat yang lain, Allah memberikan pujian kepada orang beriman. Karena mereka memiliki sifat amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Nah, dalam Islam menjaga amanah itu ibadah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Innama likulli imri'in ma nawa." Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan itulah kelebihan yang dimiliki oleh seorang muslim. Saat dia melakukan sebuah hal yang positif, dia punya peluang untuk dapat pahala. Meskipun non-muslim melakukan yang sama, tapi mereka tidak punya harapan di sisi Allah, sebab mereka tidak ngerti istilah pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Di samping itu, mereka juga orang yang belum masuk Islam, dan amal apapun yang dilakukan oleh orang yang masih kafir, maka tidak akan diterima. Nah, oleh karena itulah, bagi seorang mukmin, bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, menjalankan job deskripsi yang telah diberikan, namun bekerja juga menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah. Sehingga di saat seorang hamba menunaikan amanah, di saat seorang hamba sedang menunaikan amanah, maka jika diiringi dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, itu bernilai sebagai ibadah. Di surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu takhun ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian menyadarinya, kalian mengetahuinya. Artinya kalian mengetahui kalau itu adalah tindakan pelanggaran amanah yang hukumnya haram. Dan tidak menunaikan amanah dengan yang sebenarnya termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunaikan amanah yang sebenarnya termasuk pengkhianatan Allah, termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tapi mungkin demikian yang bisa kita kupas sebagai mukaddimah, dan nanti untuk pengembangannya bisa kita bahas di forum tanya jawab ya. Karena biasanya kajian tentang masalah seputar fikih ASN itu cukup banyak masalah yang dialami oleh para karyawan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan ke moderator. Baik, syukron Ustadz. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama rekan-rekan materi kajian siang hari ini bersama Ustadz yang telah tadi disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab seperti yang Ustadz tadi sudah sampaikan. Yang mau resen boleh kalau mau didahulukan. Baik, dipersilahkan. Bila ada yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Sembari menunggu fitur raise hand,
Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilahkan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya Pak Ustadz di kolom chat, mungkin bisa kita bahas dulu. Ustadz mau tanya dari Putra, pertanyaannya terkait muamalah ini Pak Ustadz. Oh baik, ini ada pertanyaan dari Redmi, boleh? Bukan nama orang, Bang. Oh iya. Ini merek HP ya. Ya, silahkan kalau yang resen. Silahkan yang resen bisa dipersilahkan membuka mic-nya. Oh sudah unmute, nggak jadi. Oh baik. Saya lanjutkan Pak Ustadz. Dari Putra di kolom chat, Ustadz mau tanya agar kita bisa beli produk dengan harga yang diskon, maka kita harus gabung jadi member dulu. Untuk jadi member, maka ada uang pendaftaran 100.000 dan kita bakal dapat produk yang nilainya lebih dari 100.000. Setelah daftar 100.000 jadi member, maka selanjutnya kita bisa beli produk di situ sesuai yang kita mau dan akan dapat diskon terus. Apakah ini boleh Ustadz? Dan kalau nggak boleh, apa solusinya? Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Mungkin terkait lebih ke muamalah Ustadz, mungkin di luar ini, tapi dipersilakan Pak Ustadz untuk menjawabnya. Setelah daftar jadi member, dia dapat apa saja? Di pertanyaannya, mendapat produk yang nilainya lebih dari 100.000 dan bisa beli produk-produk di situ yang kita mau dan dapat diskon terus, Ustaz. Oh begitu, baik. Baik. Jadi mungkin teman-teman pernah atau Bapak Ibu pernah mengenal istilah ini. Gimana? Cara baru. Jadi dalam fikih muamalah muawadhat itu ada teori keseimbangan iwad sama dengan muawwad. Iwad itu apa yang dibayarkan. Sedangkan muawwad artinya yang diterima. Iwad artinya apa yang dibayarkan. Kalau muawwad artinya yang diterima. Nah, dalam kaidah fikih muamalah antara iwad dan muawwad ini harus berimbang nilai kejelasannya. Berimbang nilai kejelasannya. Sehingga iwad harus jelas, muawwad juga harus jelas. Jika ada salah satu yang tidak jelas, maka jadinya gharar. Baik. Karena itu, jika yang menjadi objek transaksi adalah peluang pasar, hukumnya tidak boleh. Sehingga di sini misalnya iwad, berarti di situ adalah biaya member. Biaya member. Baik, dia bayar biaya member. Senilai 100.000. Saat dia bayar biaya member, apa yang dia dapatkan? Dia dapat produk plus peluang diskon. Kok bisa Pak disebut peluang? Ya, karena kan diskon tuh baru dapat kalau dia belanja. Dan belum tentu dia belanja. Kadang belanja, kadang tidak. Maka saya sebut itu peluang diskon. Ketika Anda jadi member. Lalu produk ini ternyata senilai dengan yang dibayarkan. Kalau ini tadi 100.000, muawwadnya produk dan peluang diskon. Kalau ini yang dominan, produk yang dominan, insya Allah tidak masalah. Sehingga 100.000 itu dapat produk, dapat barang. Yang produk itu ekivalen dengan nilai 100.000. Maka peluang diskon ini, yaitu peluang pasar, sifatnya tambahan. Peluang diskon itu sifatnya adalah tambahan. Karena sifatnya tambahan, akad tambahan, maka akad ini tidak mempengaruhi nilai keabsahan. Sehingga yang penting iwadnya jelas, muawwadnya jelas, ya. Kemudian biaya member dipakai untuk biaya produk, peluang diskon ini sifatnya tambahan, bonus. Kalau dalam bahasa
muamalahnya disebut tabi. Ya. Dia hanyalah tabi, bukan yang utama. Insya Allah diperbolehkan karena nilai produk yang didapatkan jelas sebanding dengan uang 100.000 yang dia bayarkan. Wallahu a'lam. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik, Kita sampai jam berapa, Pak? untuk waktunya kita batasi sampai 2:30, atau sebenarnya sih kita butuh banyak waktu bila Pak Ustadz berkenan. Baik, kami buka kesempatan bagi teman-teman karena kemarin ada forum seperti ini, tapi banyak pertanyaan yang tidak tertampung. Baik, syukur Ustadz. Biasanya pembahasan masalah fikih ASN cukup sensitif, baik masalah waktu kerja, masalah kegiatan ketika bekerja, dan seterusnya. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada yang sudah raise hand, ada 2 orang. Mohon izin saya tunjuk lebih dahulu untuk BKD Audi, boleh mengaktifkan mic-nya. Ya, persilakan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz Rani. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mungkin ingin meminta penjelasan terkait dengan muamalah secara umum Ustadz, terkait dengan promo atau cashback dari e-wallet atau dompet digital. Nah, ini sebenarnya memang kami masih memiliki kebingungan karena memang dari Ustadz atau mungkin dari para ahli ekonomi Islam pun tidak bersepakat terkait dengan apa sebenarnya hukum dari promo e-wallet ini. Karena mungkin ada satu sisi yang mengatakan bahwa ini adalah qard atau utang, ada satu sisi mengatakan ini wadiah, bahkan ada yang mengatakan ini syaraf atau pertukaran uang. Nah, sebenarnya jika ditilik dari sebenarnya peraturan BI dan seutuhnya, itu sebenarnya apakah bisa dikategorikan sebagai utang piutang sehingga kelebihan atau cashback yang kita dapat itu termasuk riba, ataukah memang itu dikatakan sebagai wadiah sehingga memang tidak ada masalah dari cashback yang kita terima dari penggunaan e-wallet itu, Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini tidak ada kaitannya dengan ASN ya. Tapi ada kaitannya dengan penggunaan, salah satunya ASN. Baik, sekarang kita bahas tentang hukum uang digital. Kita bahas mengenai hukum uang digital. Uang digital di tempat kita secara umum bisa kita bagi jadi 2 ya. Uang digital di tempat kita secara umum bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama ada uang digital yang mughattah. Mughattah pakai K. Mughattah pakai rin ya. Mughattah. Atau tulisannya mungkin lebih tepat gini. Mughattah. Mughattah artinya uang digital yang dia punya backup. Dia punya backup fiat money. Yang kedua, kebalikannya. Ghair mughattah. Dia tidak memiliki backup fiat money. Contohnya apa? Contohnya kripto. Kalau ini contohnya kripto. Kripto itu tidak ada backup fiat money. Baik. Saya tidak membahas yang kedua. Kita tidak bahas ini. Yang fokus akan kita bahas adalah bagian ini.
uang digital yang mughattah, yang dia punya backup fiat money. Nah, uang digital yang mughattah, uang digital yang mughattah tadi ada backup fiat money ya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya, dilihat dari bentuknya. Ada yang chip base. Dan ada yang satunya, apa namanya ya? Ya, e-wallet. Dia sifatnya e-wallet. Dan ini berdasarkan identitas. Berdasar identitas. Nah, untuk uang digital mughattah yang chip base itu contohnya e-tol ya. E-tol, apa lagi? Ya, pokoknya yang kayak gitu. Ada banyak sekali bank-bank menerbitkan banyak ya. Ada yang namanya Brizi, ada yang namanya BCA Flash dan seterusnya. Antum insya Allah Bapak Ibu lebih paham. Nah, yang seperti ini tanpa identitas. Dia tanpa identitas. Sehingga Anda ketika menggunakannya tidak perlu ngisi password, tidak perlu ngisi PIN, tidak perlu nyebut nama ibu, tidak perlu. Karena dia tanpa identitas. Akibatnya untuk chip base ini kalau hilang, orang lain bisa pakai. Kalau kita punya ATM kita hilang, orang lain bisa pakai enggak? Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak tahu PIN-nya. Bahkan bisa kita blok. Pak, ATM saya hilang, nomor rekening saya ini, minta tolong diblok. Nah, kemudian CS langsung ngeblok. Karena dikhawatirkan nanti ATM itu akan disalahgunakan oleh orang lain. Baik. Dan kalaupun dia ditangkap oleh orang lain, lalu ATM yang digunakan untuk yang chip base itu tanpa identitas. Kalau ATM, karena dia menggunakan identitas, maka tidak bisa. Dipakai orang lain tidak bisa. Tapi kalau chip base bisa. Ya, seperti e-tol dan seterusnya. Nah, untuk jenis ini, yang secara pribadi, saya lebih memahami untuk uang digital mughattah yang chip base. Saya memahami itu akad shorf. Yang terjadi adalah akad shorf. Artinya, saat orang itu top up, sehingga ketika dia top up, hakikat yang terjadi adalah tukar menukar uang. Tukar menukar uang. Apa hukum tukar menukar uang? Boleh. Hukumnya boleh. Nah, ketika sudah tukar menukar uang, uang apa dengan uang apa? Uang kartal dengan uang digital. Dan itu mata uang yang beda. Mata uang yang sama rupiah. Cuman esensinya berbeda. Entitasnya berbeda, yang satu bentuknya kartal, yang satu digital. Oleh karena itu, wallahu a'lam, dalam posisi ini, ketika entitasnya berbeda, maka ketika uang kartal ditukar dengan uang digital, meskipun satuannya sama, ini seperti menukar antara emas dengan perak. Dan di situ Nabi SAW mensyaratkan harus tunai. Yang kedua, kalau satuannya sama, maka di situ harus sama kuantitas. Sama kuantitas dan harus dilakukan secara tunai. Harus tunai dan harus sama kuantitas. Sudah? Nah, ketika sudah jadi uang digital, lalu di sini dapat diskon. Bagaimana hukum diskon ini? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena tidak ada akad utang. Karena tidak ada akad
utang. Ya. Karena tidak ada akad utang, maka ketika dapat diskon, berarti diskon itu tidak ada hubungannya dengan akad utang. Sehingga insya Allah tidak masalah. Diskonnya boleh diambil, sebab akadnya lebih dekat kepada akad sorf. Pada saat orang itu top up. Nah, sekarang kita beralih untuk jenis yang kedua. Ada uang digital yang bentuknya e-wallet, dan dia berdasar identitas. Misalnya di HP. HP itu hilang, dan Anda di HP itu ada e-wallet yang Anda punya. Akun e-wallet itu isinya jutaan. Ditemu orang. Kalau dia nggak tahu PIN-nya, bisa nggak pakai? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Ya, ketika mau ditransaksikan harus tahu PIN-nya. Nah, ini kan cuma nemu HP, nggak tahu PIN-nya. Baik. Sehingga untuk bentuk e-wallet, yang di situ ada, kalau e-wallet berarti ada identitas. Ada identitas. Pada saat orang itu top up, maka yang lebih dekat adalah ketika orang itu top up e-wallet, maka yang lebih dekat akadnya adalah utang. Meskipun kita mengakui ada pendapat yang lain, tapi secara lebih dekat, akadnya lebih dekat ke akad utang. Kenapa ini lebih dekat ke akad utang? Karena yang pertama, ini tidak sebagaimana CIBIS tadi. CIBIS itu seperti uang. Sehingga kalau punya orang hilang, ditemu orang, ini tidak bisa dipakai. Nggak perlu minta izin, nggak perlu tanya password. Langsung bisa dipakai, yang CIBIS. Tapi kalau untuk e-wallet yang berbasis identitas, ini lebih dekat ke utang. Sehingga saat orang itu top up sama dengan dia memberi utang. Pihak yang menyediakan layanan itu. Oleh karena itu ketika pihak ini memberikan diskon dan seterusnya tidak boleh diterima. Paham? Sehingga kalau e-wallet diterbitkan oleh misalnya GoPay, lalu dipakai dan di situ dapat diskon, ya ini tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Diskon di sini apapun ya, bisa cashback, bisa merchandise, bisa yang lainnya. Itu yang saya pahami. Dan di antara indikator kenapa itu utang, di antara indikatornya adalah bahwa hasil dari top up itu, nanti jadi milik penyedia. Maksudnya gimana? Misalnya ada sebuah e-wallet yang terkenal di Indonesia. E-wallet ini paling terkenal di Indonesia. Sudah? Orang top up. Ini dari DKI top up. Nanti belum Jawa Timur. Jatim top up. Belum Jateng. Ya, belum lagi Jabar. Jawa Barat. Ya. Top up. Belum lagi pulau yang lain. Anggaplah misalnya di DKI cuma ada 2 juta orang. Meskipun kurang. Jatim ada 1 juta. Jateng ada 500.000. Ya. Sehingga berbeda-beda orang melakukan top up. Jumlah orang melakukan top up. Di Jabar anggaplah misalnya 1 juta. Anda bisa bayangkan berapa juta? 2, berarti 4,5. Saya genapkan aja jadi 5. Di tanah Jawa doang 5. Ini belum yang DIY. DIY anggap juga 500.000. Sehingga total di sini adalah 5 juta. Sudah 5 juta pengguna e-wallet tadi. 5 juta pengguna. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan 5 juta pengguna kali anggaplah 100.000. Ketemu berapa? Ketemu berapa? 500 M.
500M. Padahal saya yakin di DKI pengguna e-wallet lebih dari 2 juta. Di Jatim nggak mungkin cuma 1 juta, lebih. Surabaya doang di 1 juta. Jateng 500.000, ini Semarang, belum kota-kota yang lain. DIY ya mungkin ya mewakili. Jabar sekian, ini baru Bandung, belum yang lain. 500M, Pak. Tersimpan di direktori yang dimiliki oleh penyedia itu. 500M geser 1 hari. Geser 1 hari. Jadinya berapa? Tidak mungkin 500M, 500, sekian M. Ada komanya. Koma ini adalah benefit yang didapatkan oleh penyedia. Apabila itu adalah harta milik para yang pentop up, berarti kan seharusnya hasilnya dikembalikan. Bunga itu dikembalikan ke mereka, tapi ternyata tidak. Maka bunga itu dianggap di negara kita sebagai keuntungan yang dimiliki oleh penyedia jasa wallet tadi. Kemudian setelah dia simpan jadi bunga itu masuk ke perusahaan itu. Wallahu a'lam. Karena itu berdasarkan hal ini, maka lebih dekat akad e-wallet ini adalah utang. Sebab keuntungan yang ada di direktori penyedia e-wallet tidak diserahkan kepada para nasabahnya, tapi diberikan kepada atau itu adalah balik untuk keuntungan mereka. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah dari sini saya kemudian meyakini yang lebih dekat utang dan bukan wadiah. Nah. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dengan baik pada penanya atas nama BKD Audi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan saya tunjuk kepada yang raise hand. Mohon izin mengingatkan kepada penanya, disesuaikan dengan tema yang kita pada siang hari ini ya, terkait tentang fikih karyawan. Gitu. Baik, selanjutnya kepada Adrianti, dipersilahkan. Terima kasih Mas Gustaf. Assalamualaikum Ustadz, saya Dr. Gigi Adrianti. Mau menanyakan, qadarullah, saya waktu COVID kan memang kita tidak ada pelayanan, tapi sekarang kan udah normal Ustadz. Saya ikut kelas tahsin, ikut kelas apa. Jadi sekarang ini mau saya tanyakan, ada 2 kali seminggu itu jam 1 sampai setengah 3 itu kan masih jam kerja Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah saya itu korupsi waktu termasuk? Walaupun pelayanan ke pasien langsung itu hanya sampai jam 1, tapi kita boleh pulangnya jam 4. Niat saya itu hanya untuk mengisi waktu yang bermanfaat gitu Ustadz. Yang saya tanyakan itu, apakah saya itu masuk korupsi waktu jam 1 sampai setengah 3. Yang kedua, kalau acara seperti ini kan saya dulu di Cakung. Sekarang ini kan saya bukan di Cakung. Apakah saya masuk korupsi waktu juga kalau saya mengikuti acara-acara di luar kantor saya gitu? Itu aja Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Makasih Mas Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di buku fikih ASN barangkali Ibu pernah mengikuti kajiannya di ANB Channel ya. Kita pernah bedah buku ini. Di halaman 197 kami membahas tentang keberadaan waktu kosong saat kerja itu boleh nggak dipakai untuk kajian ya. Kalau ada waktu kosong, dan kemarin kasus seperti ini cukup banyak di era pandemi, dan alhamdulillah buku fikih ASN ini terbit di era pandemi. Oh masya Allah, pertanyaan jadi banyak sekali tentang itu. Pak Ustadz, saya WFH. Nah, terus ketika kerja disuruh istri belanja. Oh masya Allah. Kadang sambil ngomong anak, habis itu nyuci, habis itu Pak ini Bapak siap kerja, tapi jadi Bapak rumah tangga, mumpung di rumah, lalu dikerjain sama istrinya, padahal dia sedang kerja. Nah kalau kayak gitu boleh enggak?
Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama dalam posisi waktu kosong. Orang kemudian dia tidak ada pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Saya kutipkan keterangan di kitab Durrul Hukam. Beliau mengatakan al-ajiru yastahiqqul ujrah idza kana fi muddatil ijara hadiranil amal wala yusharrat amaluhu bil fi'l. Wa makna kaunul hadiranil amal ay yuslima nafsahu lil amal wa yakunu qadiran fi hali tamakkunihi min ifa'i dzalikal amal. Ini keterangan dalam Durrul Hukam. Jadi Durrul Hukam ini salah satu buku referensi dalam mazhab Hanafi. Penulis menyebutkan seorang tenaga karyawan berhak untuk mendapatkan upah jika selama waktu kerja dia hadir untuk bekerja. Meskipun tidak disyaratkan harus ada pekerjaan. Yang dimaksud dia harus hadir bekerja adalah ayyuslima nafsahu. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kerja. Dia sudah siaga kerja. Dia menyiagakan dirinya untuk kerja. Wa yakunu qadiran, dan dia itu mampu untuk melakukan pekerjaan itu fi hali tamakkunihi, dalam kondisi yang memungkinkan baginya min ifa'i dzalikal amal, dalam melakukan pekerjaan itu. Sehingga kata kuncinya adalah bahwa karyawan berhak untuk dapat upah ketika karyawan dalam posisi apa tadi? Siaga kerja. Intinya ini. Di jam kerja dia siaga kerja. Maka dia berhak dapat gaji. Karena dia sudah siaga kerja. Ada pekerjaan maupun tidak, dia siaga kerja. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Mustafa As-Suyuti, beliau menyebutkan, wa yustahaqqul ajirul khas al-ujrata. Seorang karyawan, ajir khas, itu artinya karyawannya, ajir khas, berhak untuk mendapatkan al-ujrah, upah, bitaslimi nafsihi, ketika dia telah menyerahkan dirinya untuk menerima pekerjaan. Amila am lam ya'mal, baik dia bekerja maupun tidak bekerja. Artinya ketika di kantor ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Li'annahu badala ma'alai, karena dia telah menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia telah menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga saat dia sudah siaga kerja, itu sudah cukup. Meskipun tidak ada pasien, nggak ada klien. Saya pernah punya pengalaman yang menurut saya ini sangat tidak baik. Jadi waktu itu saya mau memperpanjang SIM. Ya. Kemudian saya datang, tapi saya telat. Jam 10 kalau tidak salah saya datang. Saya langsung ke fotokopi. Pihak fotokopi bilang, Mas segera langsung ke pemeriksaan kesehatan. Langsung saya segera ke sana. Kenapa aku disuruh segera? Begitu saya sampai sana, betul. Orangnya itu sudah kemas-kemas tas. Ibu dokternya itu sudah nutup tas. Saya datang. Sendirian, tinggal satu klien ini. Loh, jam 10 kok sudah mau pulang? Dan dia agak gerundel gitu ya. Kok baru datang? Alhamdulillah, saya masih ketemu. Karena kalau tidak, ya berarti tertunda besok. Dan itu hari terakhir untuk perpanjangan SIM. Kalau besok mati SIM saya. Ya, tinggal hari terakhir itu. Sehari, tinggal selisih sehari, SIM saya mati. Alhamdulillah. Ya, saya minta dilayani. Jam 10 seharusnya belum boleh pulang. Ya, dengan sedikit tidak menampakkan wajah ramah. Ya, beliau, karena cuma ngasih tulisannya sehat gitu aja. Tanda tangan, cap, bayar. Kan gitu. Saya datang bukan untuk meminta gratis, saya bayar. Dan ada biayanya. 25.000 saya bayar. Tapi saya tidak tahu. Tertulis di situ kan jam operasional jam sekian sampai jam 12 anggaplah. Jam 10 karena nggak ada orang, sudah nggak ada klien, semuanya sudah masuk berkasnya ke
Polres ya, ke Polres. Tinggal proses untuk foto dan seterusnya, antrian foto. Karena sudah tidak ada orang, ditutup. Kayak gini kan tidak benar. Kalau jam kerjanya sampai jam sekian, berarti Anda harus siaga sampai jam sekian. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Ada kerjaan dilayani, nggak ada kerjaan, ya Anda harus tetap siaga. Kalau tetap siaga, insya Allah dia tetap berat dapat gaji. Nah, masalahnya satu kasus, dua kasus tadi, tiba-tiba ada yang telat datang. Layanan dari jam berapa misalnya? Dari jam 8 sampai jam 2. Layanan ya. Jam 1 udah tutup. Loh, ini katanya sampai jam 2. Mohon maaf Pak, dokternya sudah pulang. Bapak telat sih. Kayaknya nggak telat di sini sampai jam 2. Nah, Bapak harusnya sebelum jam 2. Ini sebelum jam 2. Jam 1 udah tutup. Ini sebenarnya siapa yang salah? Klien datang sesuai dengan waktu yang tertera, dan itu adalah perjanjian. Karena orang baca berdasarkan itu. Apalagi sekarang ada Google Map. Begitu lihat di Google Map, nah, di situ kan menyebutkan ya, jam buka, jam tutup. Dan itu nggak bisa diupdate setiap hari, karena dia ngisinya sekali waktu. Saat dia pasang pin, diisi bukanya jam berapa, tutup jam berapa. Orang menggunakan acuan itu. Dia datang sebelum jam tutup, ternyata sudah ditutup. Ini tidak sesuai dengan tanggung jawab. Baik, nah kalau misalnya kosong Pak, karena di rumah kan banyak waktu kosong, untuk kajian boleh enggak? Saya bacakan di sini. Salah satu di antara kasus yang banyak terjadi ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya, sehingga dia di sisa jam kerjanya sudah tidak ada lagi kerjaan. Bolehkah dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian atau membaca artikel yang bermanfaat, atau mengerjakan sholat sunnah, membaca Quran, dan seterusnya? Beberapa kesimpulan yang perlu kita ulang: ketika ada waktu kosong saat bekerja, karyawan harus tetap berada di tempat kerja dan tidak boleh pulang lebih awal atau meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan yang lainnya. Karena sudah ada klien, pulang dia. Dan tadi tidak ada siapa-siapa. Tapi kan jam kerja Anda sampai jam 2. Jam layanan. Jangan ditinggal pulang. Siaga diri. Dalam rangka mengisi kekosongan itu, dia boleh memanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Mendengarkan kajian, baca Quran, artikel yang bermanfaat, atau kegiatan yang lainnya. Dengan tetap mengedepankan prinsip: 1. Semangat menunaikan amanah ketika kerja. Yang kedua, lebih mendahulukan kemaslahatan pekerjaan daripada yang lain. Sehingga kalau di posisi itu, ibu tetap siaga kerja dan lebih mendahulukan kemaslahatan kerja. Sehingga ibu belajar tahsin atau apa, tiba-tiba ada panggilan. Di tengah Anda sedang ikut halaqah tahsin online. Anda harus keluar, live dari Zoom halaqah tahsin, dan melaksanakan pekerjaan. Pak, kok meninggalkan baca Quran gimana? Ya, masalahnya Anda melaksanakan ini wajib, karena itu tugas. Sementara belajar ini sifatnya anjuran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan khianati amanah kalian, sementara kalian tahu kalau itu adalah perbuatan salah. Nah, ketika betul-betul kosong, dimanfaatkan. Ada beberapa fatwa yang membolehkan, seperti fatwa Imam Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya, ada orang yang memanfaatkan waktu kerja dengan baca Quran atau artikel yang bermanfaat karena telah menyelesaikan tugasnya. Kata beliau, laisa alaihi syai'un ma dama qa'iman bil amal alladhi wukila ilaihi. Enggak ada dosa bagi dia selama dia telah menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dan fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang karyawan yang membaca Al-Quran ketika tidak ada pekerjaan, namun atasannya melarang dengan alasan ini waktu untuk bekerja, bukan untuk waktu membaca Quran. Apa hukum semacam ini? Kata Syekh bin Baz, "Idza lam yakun ladaika amal fala haraja fi qiraatil Quran."
Jika kamu sudah tidak ada lagi pekerjaan, maka tidak masalah baca Quran. Demikian pula tasbih, baca tahlil, baca zikir, dan seterusnya. Itu lebih baik daripada diam saja. Ya. Intinya, kalau kegiatan Anda di luar kegiatan kerja tidak ganggu pekerjaan karena sudah selesai dan tetap siaga kerja, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada kajian, Ustadz siapa? Ustadz Firanda atau Ustadz Syafiq di sana, keluar kantor menuju kajian. Atau keluar di rumah menuju kajian, dicari sama atasannya, ditelepon, HP-nya silent, lagi orangnya lagi kajian. Kalau kayak gini nanti bisa mengganggu kewajiban yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup kami. Syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Gigi Adrianti tadi ya. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat yang berkaitan dengan tema yang Ustadz sampaikan. Ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegawai kontrak BLU di lingkungan perguruan tinggi negeri. Saya bekerja di salah satu unit perguruan tinggi negeri di bagian administrasi anggaran dengan menerima gaji dan uang makan setiap bulannya. Akan tetapi, di perguruan tinggi ini terkadang ada penyelenggara kegiatan di luar unit atau tugas pokok, seperti penerimaan mahasiswa baru. Saya mendapat surat tugas yang ditandatangani pejabat rektor, wakil rektor untuk membantu terlibat langsung dalam kegiatan, menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Dan saya juga mendapat makan gratis selama kegiatan berlangsung, terkadang 1-2 bulan sampai usai kegiatan. Apakah saya boleh menerima honor dari kegiatan tersebut? Karena kegiatan itu ada honornya dan makanan itu apakah boleh saya memakannya? Sedangkan saya setiap bulannya menerima gaji dan uang makan. Jazakumullah khairan Ustadz dan tim kajian. Tafadhol Ustadz, bisa ditangkap dengan baik Ustadz? Ini kampus negeri ya tadi. Coba ditaruh di saya ulangi. Di kolom chat aja tulisannya. Saya copy ke kolom chat Pak Ustadz. Baik. Pada prinsipnya begini ya. Kalau ada pendapatan tambahan yang didapatkan oleh seorang ASN, apakah itu boleh diterima ataukah tidak? Jawabannya adalah pada asalnya tidak boleh. Kecuali satu, ada aturan yang mengizinkan hal itu. Ada aturan yang mengizinkan hal itu. Contohnya apa Pak yang ada aturan mengizinkan hal itu? Informasi yang saya dapatkan bahwa ASN yang dia diberi jamuan pada saat dia melakukan kunjungan, selama jamuan itu masih normal, boleh diterima. Dan ada fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam bahwa makanan jamuan bagi petugas negara itu boleh asal tidak melebihi kondisi normal. Sehingga status makanan jamuan ini sebagai ad-dhiyafah, sebagai suguhan bagi tamu. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau melebihi dari kadar normal, misalnya normalnya Pak biasanya lauknya ayam, tapi karena ini ada kunjungan dari atasan, lalu Anda dikasih lauk daging. Maka selisih itu, kalaupun Anda makan, selisih itu wajib dibayarkan kepada yang menyediakan. Misalnya ya, ada direktorat apa begitu berkunjung ke dinas tertentu. Yang lebih tinggi berkunjung ke dinas tertentu. Sudah? Misalnya dinas kesehatan provinsi berkunjung ke puskesmas. Akan dikasih suguhan tuh. Kalau suguhannya normal, suguhan tamu, ya, jadi ad-dhiyafah yang sifatnya sesuai dengan uruf di masyarakat, suguhan yang normal, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau mewah,
maka dia harus bayar. Ini berapa? Makan sekian. Baik, karena ini melebihi dari kadar normal, saya bayar. Dimakan tapi dibayar. Dan uangnya dikembalikan ke puskesmas. Itu keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Oleh karena itu, wallahu a'lam dalam masalah ini, apabila Anda ditugaskan itu dengan SK yang resmi tadi ya, kemudian mendapatkan jamuan makanan normal, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, boleh nggak Anda mendapatkan tambahan upah? Coba tanyakan ke pihak rektor dan yang berwenang dalam masalah ini. Sampaikan ke mereka kalau Bapak mendapatkan tambahan fee, tambahan upah dalam proses penerimaan mahasiswa baru tadi. Kalau pihak rektor mengizinkan, insya Allah tidak masalah, sehingga nanti Anda bisa menerimanya. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, ya hukum asalnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga semoga yang bertanya dapat memahami jawaban dari Ustaz. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Mohon izin beberapa pertanyaan lagi yang dapat dijawab, Pak Ustaz. Baik, 2 Pak, misal kalau ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak Ustadz, saya seorang ASN yang ditugaskan berbeda dengan profesi saya yang seharusnya. Sementara gaji dan tunjangan saya mengikuti profesi saya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Gitu, Pak Ustadz. Ditugaskan untuk di tempat yang berbeda, tapi itu atas penugasan resmi ya? Biasanya karena di sini saya seorang ASN, biasanya mendapat surat tugas Pak Ustadz. Insya Allah tidak masalah. Ya. Sehingga ketika misalnya dia dokter ya, tapi ditugaskan untuk ngurus. Bukan berpraktek sebagai dokter, mungkin di bagian perencanaan atau yang lebih ke administrasi, tapi di gaji dan tunjangannya mengikuti profesi dokter begitu. Oh gitu. Kalau yang dimaksud seperti itu, ada fatwa dari Syekh bin Baz ya. Ada orang yang tidak lembur tapi dikasih uang lembur. Semakna dengan itu atau tidak? Dia bukan dokter, tapi dikasih gaji dokter. Ya kalau kayak gini, dia harus terus terang. Saya bukan dokter. Mungkin contoh sederhananya kayak gini ya. Dia administrasi, tapi ditugaskan di apotek untuk menata obat atau sekalian memberikan obat kepada pasien yang meminta. Dan itu atas tugas resmi. Kemudian dia dikasih tunjangan sebagai apoteker. Kalau memang dia bekerja, dia berhak untuk dapat. Tapi kalau dia tidak bekerja, intinya begini, tunjangan sementara kita tidak pernah melakukan kegiatan itu, maka kita wajib declare terus terang di hadapan atasan bahwa ini tidak saya kerjakan. Selanjutnya kembali kepada keputusan atasan, apakah tetap akan memberikan atau tidak. Kalau atasan tetap memberikan, silahkan. Tapi setelah Anda terus terang kok mereka menghentikan tunjangan itu, ya, Anda tidak berhak untuk memaksanya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dengan baik kepada penanya. Masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak Ustaz. Baik, ini satu pertanyaan terakhir akan saya pilih dari kolom chat. Ada 2 pertanyaan yang bersambung Pak Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya pemadam kebakaran, yang ingin saya tanyakan adalah apa hukum jenggot terhadap pekerjaan kami? Karena apabila saya berjenggot menggunakan APD, pernafasan terganggu karena jenggotnya. Karena APD pernafasan kami meliputi seluruh wajah. Kemudian bagaimana hukumnya karyawan yang sering telat dan berprinsip gajinya sudah dipotong sesuai dengan menit kedatangannya? Tafadhol Ustaz. Pada asalnya sengaja telat tidak boleh ya. Jadi Anda harus datang tepat waktu sesuai perjanjian yang ada. Tapi kalaupun telat karena masalah kondisi di mana Anda di perjalanan macet dan seterusnya, kemudian Anda bersedia untuk dipotong, silahkan. Jadi telat itu dipahami sebagai tindakan kasuistik, sebagai kejadian kasuistik
dan bukan dijadikan kebiasaan. Saya tidak akan mengatakan ya sudahlah telat saja, yang penting pokoknya setiap hari dipotong. Tentu ini tidak sejalan dengan prinsip semangat Islam yang membangun kedisiplinan. Tapi Anda harus tetap berusaha bagaimana agar bisa selalu tepat waktu. Kalaupun terjadi telat, ya siap untuk dipotong. Sifatnya kasuistik. Kemudian nanti disesuaikan saja untuk masalah APD tadi. Coba tanyakan ke asatidzah di dekat tempat Anda, karena kan perlu melihat posisi sejauh mana tingkat ketebalan jenggot ya, yang sampai mengganggu pernapasan saat menggunakan APD. Karena kita juga perlu lihat langsung kayak gini loh, detailnya. Nah, jadi kan bisa tahu ini bagian mana yang sampai pada tingkatan darurat sehingga membolehkan untuk sampai dipotong. Tapi secara umum bahwa pendapatnya Ibnu Umar, kalau jenggot itu melebihi 1 genggam tangan, maka dipotong sisanya. Sehingga kalau misalnya sampai di titik itu Anda bisa ditoleransi, silahkan lakukan. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sudah kita dengarkan bersama materi yang sudah disampaikan Ustadz Amin Nurbais dan sesi tanya jawab yang sudah dilakukan. Mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Semoga di pertemuan ke depan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disampaikan lagi dan bisa dijawab oleh Pak Ustadz. Semoga pertemuan berikutnya untuk rekan-rekan yang belum bisa hadir dan mengikuti kajian rutin bulanan kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk rekan-rekan yang belum mengisi absensi, dipersilahkan mengisi absensi di kolom chat, akan saya posting kembali. Dan mengingatkan kembali kajian rutin kita di Majelis Taklim ini dilakukan setiap bulan. Nanti akan diinformasikan kembali untuk di bulan berikutnya. Mungkin itu saja. Mohon izin saya undur diri bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.